Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel dosen kita. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tense. Sebenarnya bentuk-bentuk tense ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya tentang simple present tense, past tense, future tense, perfect tense, itu sudah lengkap di sana, teman-teman bisa lihat. Nah, namun ini kita akan merangkum dari bentuk-bentuk tense itu agar teman-teman bisa lebih memahami. Nah, kita akan membahas tentang apa? Nah, kita akan membahas yang pertama tentang tense, yaitu pengertian tense itu apa sih? Dan yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tense. Nah, bentuk tense ini kita akan menjelaskan berdasarkan dengan menurut waktu kejadian. Jadi, bentuk tense ini dibedakan menurut waktu kejadiannya. Dan yang ketiga, kita akan membahas contoh kalimat di tiap-tiap tense-nya itu. Yang pertama, apa sih itu tense? Tense itu adalah pada umumnya digunakan untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu kejadian atau peristiwa berlangsung. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada masa sekarang atau saat ini, kemudian ada masa lampau, dan ada masa yang akan datang. Namun kalau dalam bahasa Indonesia susunan kalimatnya itu tidak ada perbedaan, hanya saja perbedaannya di bentuk keterangan waktunya. Namun kalau di dalam bahasa Inggris itu perbedaannya itu ada di susunan kalimatnya. Jadi setiap tense itu mempunyai susunan kalimat yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, tense itu sangat erat kaitannya dengan waktu kejadian. Nah, di sini bentuk-bentuk tense secara sederhana itu kita klasifikasikan berdasarkan waktu kejadian, yaitu yang pertama yaitu present tense, itu kejadian sekarang. Yang kedua yaitu past tense, kejadian masa lampau, dan yang ketiga yaitu future tense, kejadian akan datang. Jadi kita mengklasifikasikannya berdasarkan tiga ini, kejadian sekarang, kejadian masa lampau, dan kejadian akan datang. Adapun untuk present tense atau saat ini itu dibedakan lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada namanya simple present, dan yang kedua ada namanya present continuous, yang ketiga ada namanya present perfect, dan yang keempat ada namanya present perfect continuous. Jadi ingat, present itu menerangkan peristiwa yang terjadi saat ini. Present itu saat ini. Dan kita akan membahas satu persatu yang termasuk dalam present tense atau yang menerangkan tentang kejadian yang terjadi di masa sekarang. Yang pertama yaitu simple present tense. Simple present tense yaitu tense yang menyatakan sesuatu yang terjadi pada saat ini atau sekarang. Jadi simple saja. Dari kata-katanya sudah simple. Simple present, sederhana, dan present, terjadi sekarang. Jadi sesuatunya itu terjadi pada saat ini. Untuk lebih detailnya itu teman-teman bisa lihat di video sebelumnya tentang simple present tense. Nah, adapun bentuk kalimat dari simple present tense ini yaitu terdiri dari subjek, verb 1, dan complement. Complement ini bisa objek atau bisa kata kerja, bisa adjektif, dan sebagainya. Itu complement ya. Persis atau mirip di bahasa Indonesia, itu mirip sekali. Contohnya yaitu the class begins at 7. Kelas dimulai jam 7. Nah, ini begins ini adalah verb ke-1. Nah, ini ada tambahan s untuk penjelasan selanjutnya, penjelasan lebih rinci tentang penambahan s atau ws di belakang verb. Itu dijelaskan secara rinci di video sebelumnya tentang simple present tense. Teman-teman bisa dilihat di video itu ya. Yang kedua yaitu present continuous tense. Present dan continuous. Present itu sekarang, continuous sedang berlangsung. Nah, maka tenses ini menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung sekarang. Jadi ingat, kalau continuous, ada kata-kata continuous itu artinya sedang berlangsung.
Adapun bentuk dari kalimatnya yaitu subject plus ini memakai to be, is, am, are, kemudian verb ing, verb 1 ditambah ing, kemudian komplement. Ini subjek, predikat, dan objek kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya, Budi is listening to the music now. Budi is listening to the music now. Budi sedang mendengarkan musik sekarang. Jadi ini sedang berlangsung sekarang. Yang ketiga, yaitu present perfect tense. Nah, ini karena present sekarang, perfect itu perfect ya, dari kata perfect. Ingat teman-teman, ini perfect jadi kompleks. Jadi tense ini kompleks ya. Yaitu tense ini menyatakan suatu kejadian yang telah dimulai di waktu lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Jadi perfect ini terjadinya di masa lampau, present ini sekarang. Nah, artinya kejadian itu telah dimulai di waktu lampau dan masih berlanjut hingga sekarang. Lebih jelasnya teman-teman bisa dilihat di video tentang present perfect tense. Adapun bentuk dari bentuk kalimat dari present perfect tense ini terdiri dari subjek, kemudian kata kerja bantu has atau have, kemudian verb ketiga, kemudian complement. Contohnya, I have known him for years. I have known him for years. Saya telah mengenalnya bertahun-tahun. Nah, saya telah mengenal Doraemon ini dari saya SD. Jadi sudah bertahun-tahun lamanya hingga sekarang saya masih mengenal Doraemon. Yang keempat yaitu present perfect continuous tense. Nah, karena ini perfect juga, ingat kalau perfect ini kompleks. Perfect ini terjadi di waktu lampau dan ada kata-kata continuous. Continuous itu masih berlangsung atau sedang berlangsung. Nah, maka tense ini yaitu menyatakan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan sekarang masih sedang berlangsung. Karena ini continuous, maka dia masih sedang berlangsung. Adapun bentuk dari kalimatnya ini ada subjek ini ya. Subjek plus kata kerja bantu has atau have, kemudian been, kemudian verb ing, kemudian complement. Jadi ingat di sini ada been. Contoh kalimatnya yaitu I have been waiting for you for 3 hours. Saya sudah menunggumu selama 3 jam. Jadi kegiatan sedang menunggu itu saya lakukan di masa yang lalu. Jadi sudah 3 jam yang lalu saya sedang menunggu dan sekarang masih sedang menunggu. Nah, itu yang present perfect continuous tense. Kemudian past tense, klasifikasi kedua setelah setelah present tense, sekarang past tense yang artinya masa lampau. Seperti yang tadi juga, past tense ini masih dibagi lagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu simple past, kedua past continuous, ketiga past perfect, dan yang keempat past perfect continuous. Nah, kita akan membahas satu persatu. Past tense atau masa lampau. Nah, karena ini simple past tense, ini simple saja, yaitu tense ini menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, ini kejadiannya di masa lampau dan sudah selesai di masa lampau. Adapun bentuk kalimatnya yaitu subjek plus verb kedua, kemudian pakai complement. Verb kedua, kalau yang past tense verb kedua. Contohnya, they went to Lombok yesterday. Mereka pergi ke Lombok kemarin. Nah, ini dari kata verb pertamanya yaitu go dan verb keduanya yaitu went. Past tense yang kedua itu past continuous tense. Karena ini ada kata continuous, diingat bahwa artinya yaitu sedang terjadi. Nah, past masa lampau berarti menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau. Adapun bentuk kalimatnya yaitu subjek plus
was atau were plus verb ing plus complement. Nah, karena ini continuous, jadi dia menggunakan to be. Contohnya, she was cleaning the room. Jadi ini menggunakan to be. When they arrived, dia sedang membersihkan ruangan saat mereka tiba. Jadi ketika mereka tiba, yang cewek ini sedang membersihkan kamarnya, membersihkan kamar. Past tense yang ketiga yaitu past perfect tense. Karena ini perfect, jadi diingat teman-teman bahwa ini kompleks ya. Jadi perfect itu terjadinya di masa lampau. Ada past loh. Ini perfect di masa lampau, pastnya juga masa lampau. Artinya apa sih? Nah, tense ini menyatakan sesuatu yang terjadi sebelum peristiwa lain terjadi di masa lampau. Jadi contohnya begini. Ini contoh bentuk kalimatnya dulu ya, subject plus had. Kata kerja bantunya menggunakan had kalau pas. Kalau yang present tadi kan menggunakan has dan have. Kalau yang pas menggunakan had. Kemudian verb 3 dan complement. Ini maksudnya apa sih? Kalau perfect kan sudah terjadi di masa lampau, tapi masih ditambahin pas lagi. Maksudnya gimana? Nah, sini contohnya. They went home after they had submitted their assignment. Mereka pulang ke rumah setelah menyerahkan tugas. Jadi dalam kalimat ini sebenarnya ada kejadian yang pertama terjadi dan kejadian yang kedua terjadi. Jadi ada dua kejadian. Ada kejadian yang mendahuluinya dan ada kejadian yang setelahnya. Di mana letak perfect tense-nya? Nah, di sini. Nah, pertama mereka menyerahkan tugas. Jadi kejadian yang pertama itu pasti perfect tense-nya dulu. Jadi perfect tense itu terjadi terlebih dahulu. Jika teman-teman telah menyimak video tentang simple past tense dan perfect tense itu sudah dijelaskan di sana ya teman-teman. Nah, ini kejadian pertamanya itu pasti bentuknya perfect tense, Jadi yang pertama, they had submitted their assignment. Mereka menyerahkan tugas dulu, baru mereka pulang. Nah, mereka pulang ini karena kejadian setelahnya, maka dia menggunakan bentuk past tense. Selanjutnya yaitu past tense yang keempat. Bentuk past tense yang keempat yaitu past perfect continuous tense. Tense ini menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung. Karena ini continuous, maka sedang berlangsung beberapa saat dan ketika sebelum peristiwa lain muncul di masa lampau. Nah, untuk bentuk kalimatnya terdiri dari subject, had, plus been, plus verb ing, plus complement. Karena ini continuous, maka dia memakai to be dan verbnya itu pasti ditambahi ing. Contohnya bagaimana? She had been watering the plants for 1 hour when I came. Ia telah menyirami bunga selama 1 jam ketika saya datang. Wah, berarti kebunnya banyak banget ini ya, luas banget sampai disirami sampai 1 jam. Nah, jadi di sini seperti yang tadi ada dua kejadian. Kejadian yang pertama yaitu dia telah menyirami bunga selama 1 jam. Nah, baru disusul dengan kejadian kedua yaitu ketika saya datang. Ciri-ciri khusus kadang ada ciri-ciri khusus dari past perfect continuous tense ini yaitu ada keterangan durasi waktu. Jadi selama 1 jam. Nah, ada keterangan durasi waktu selama 1 jam ini ya. Nah, pertama dia sedang menyirami bunganya. Ini telah terjadi di masa lampau. Kemudian saya datang dan dia masih sedang menyirami bunganya. Nah, ini untuk bentuk yang terakhir yaitu future tense yang artinya akan datang, future, akan datang. Nah, di sini juga sama, dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu simple future, yang kedua future continuous, dan yang ketiga future perfect, yang keempat yaitu future perfect continuous.
Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang simple future. Future tense masa akan datang. Pertama, simple future itu menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Kalau ada kata-kata simple itu kejadiannya simple sekali. Jadi, kejadiannya akan datang. Menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Adapun bentuk dari kalimatnya terdiri dari subject plus will plus verb 1 plus complement. Ciri-ciri kalimat dari future itu ada kata kerja bantu will. Contohnya, I will go to Bali next year. Saya akan pergi ke Bali tahun depan. Yang kedua yaitu future continuous tense. Tense ini menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di masa akan datang. Karena ini continuous, maka continuous itu artinya sedang terjadi. Apa sih maksudnya? Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu bentuk dari kalimatnya terdiri dari subject plus will plus be plus verb ing plus complement. Karena ini continuous, maka dia menggunakan to be dan verb satunya itu menggunakan verb 1 yang ditambahi ing. Jadi ini ciri-ciri khusus dari continuous, yaitu ada to be dan verb ing. Adapun contohnya yaitu I will be writing my reports when you come. Saya akan sedang menulis laporan saat kamu datang nanti. Jadi saya seumpama ada seseorang yang berencana akan datang ke rumah besok. Nah, jam 10, seumpama jam 10 besok. Nah, saya bilang saya akan sedang menulis laporan deh saat kamu datang nanti. Nah, jam 10 itu saya akan sedang menulis. Nah, ketika kamu datang. Jadi ketika kamu datang ini, saya sedang menulis di kamar. Yang ketiga yaitu future perfect tense. Nah, ini karena perfect, jadi ingat kalau perfect itu kompleks. Dia kejadiannya itu di masa lampau, telah terjadi di masa lampau, tapi masih ada hubungannya dengan tenses yang lain. Nah, kalau yang ini saat ini ada hubungannya dengan future. Apa maksudnya? Jadi tenses ini menyatakan sesuatu yang sudah selesai dilakukan di masa akan datang ketika kegiatan lain muncul atau sebelum waktu tertentu. Adapun bentuk dari kalimatnya yaitu terdiri dari subject plus will plus have plus verb 3 plus complement. Jadi karena ini future, jadi ditandai dengan adanya will. Perfect, karena ini perfect tense, jadi ada have, ada kata kerja bantu have, dan verb 3, kemudian complement. Nah, kalau masih bingung, maka kita perlu melihat contoh ini. Contohnya, I will have finished my paper by the time you come. Saya sudah akan menyelesaikan makalahnya ketika kamu datang nanti. Seumpama nih ada teman saya yang akan datang besok jam 10. Nah, ketika teman saya datang besok jam 10 itu, saya telah menyelesaikan tugas makalah saya. Jadi saya kemungkinan akan memulai menulis makalah itu besok dari jam 9 dan jam 10. Nah, ketika jam 10 teman saya datang, maka saya telah selesai mengerjakan makalah saya. Nah, di sini saya akan telah selesai mengerjakan makalah ketika kamu datang. Nah, ketika teman-teman saya datang, karena saya sudah mengerjakan makalah, saya leha-leha dulu, santai-santai dulu menonton TV. Seperti itu ya teman-teman. Yang keempat yaitu future perfect continuous tense. Nah, future perfect continuous seperti biasa, continuous itu sedang terjadi. Wah, ini kok rumit banget ya. Tapi kalau dilihat dari contohnya nanti simple saja ini. Maksudnya itu simple. Tense ini menyatakan sesuatu yang sudah terjadi di masa akan datang dan ketika kegiatan lain muncul pada waktu tertentu. Kegiatan pertama masih berlangsung. Nah, adapun bentuk dari kalimatnya yaitu terdiri dari subject, kemudian will, kemudian have. Karena ini future maka ditandai dengan adanya will. Karena ini perfect maka ditandai dengan kata kerja bantu have. Karena ini continuous maka di sini ada to be, been, dan verbnya ditambahi ing plus complement.
Contohnya yaitu my mother will have been sleeping for 3 hours by the time Soimah begins. Jadi dulu ada acara Soimah ya. Nah, ibuku telah tidur selama 3 jam ketika acara Soimah mulai. Nah, besok nih ada acara Soimah jam 8 contohnya. Nah, ibu saya itu tidur mulai jam 6, acara Soimah kan saya tadi bilang jam 8 mulainya. Nah, besok itu ibu saya, acara Soimahnya ini besok ya, besok jam 8 malam. Ibu saya itu biasanya tidur dari jam 6 malam. Wah, habis maghrib sudah tidur. Jadi ibu saya tidur dari jam 6 malam. Nah, ketika besok itu acara Soimah mulai jam 8, maka ibu saya itu telah tidur selama dari jam 6, 7, 8. Berarti telah tidur selama 3 jam ketika acara Soimah mulai. Jadi teman-teman bisa dipahami ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa jika continuous ini biasanya perfect continuous ini biasanya ada durasi waktu. Jadi selama 3 jam ini durasi waktunya. Nah, semoga teman-teman bisa memahami ini tentang tense. Jadi tense itu secara simpel dibagi menjadi bisa dibagi menjadi present tense, past tense, dan future tense. Baik teman-teman, kita latihan dulu sebelum mengakhiri pertemuan kali ini. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian paling benar. Jadi untuk pertanyaan pertama, Lisa bla 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 to market yesterday. A. Went. B. Goes. Jadi jawaban yang benar yaitu went. Kata kuncinya yaitu yesterday. Kalau ada kata yesterday berarti kalimat ini menggunakan simple past tense. Pertanyaan yang kedua, she bla 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 come tonight. A. Will. B. Would. Maka jawaban yang benar yaitu will dan kata kuncinya yaitu tonight. Malam ini. Jadi kalau ada kata-kata tonight berarti dia menggunakan present future tense. Pertanyaan yang ketiga, Tonu bla 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 a glass of milk yesterday. A. Drank. Yang B. Drank. Nah, jawaban yang benar yaitu drank karena kata kuncinya yesterday atau kemarin. Karena kalau ada keterangan waktu yesterday berarti dia menggunakan simple past tense. Pertanyaan yang keempat, Yanti had bla 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 when Rina came. A. Come. B. Came. Jawaban yang benar yaitu come karena keterangan waktunya yaitu had. Had ini berarti past perfect tense. Nah, kalau past perfect tense dia menggunakan verb ketiga. Perfect tense itu menggunakan verb ketiga. Nah, verb ketiga dari come itu ya come. Come, came, come. Nah, kalau yang ini itu verb kedua. Pertanyaan yang kelima, he is going to bla 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 his grandmother tomorrow. A. Visiting. B. Visit. Nah, jawaban yang benar yaitu visit. Karena kenapa? Ini kata kuncinya yaitu ada going to. Going to itu bisa diganti dengan will. Jadi artinya akan ya. Di sini menggunakan present future tense, maka dia menggunakan verb pertama. Pertanyaan yang keenam. Mia is eating when Nia bla 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 bla. A. Cold. B. Cold. Jawaban yang benar yaitu cold. Nah, kata kuncinya yaitu is karena ini menggunakan present tense. Jadi yang di sini juga menggunakan present tense. Pertanyaan yang ketujuh. Rudy was sleeping when Fahri bla 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 bla. A. Came. Yang B. Come. Jawaban yang benar yaitu came. Kata kuncinya yaitu was. Was ini adalah bentuk was sleeping ini bentuk dari past continuous tense. Nah, maka kalimat berikutnya yaitu past tense. Dan past tense menggunakan verb kedua.
Pertanyaan yang ke-8. Does he blah 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 your house? A. Like. B. Likes. Jawaban yang benar yaitu like. Nah, kata kuncinya yaitu does. Nah, jika teman-teman telah melihat video dosen kita tentang simple present tense, yaitu dijelaskan di sini bahwa jika dia itu bentuk pertanyaan dan bentuk negatif, kalimat negatif, maka kata kerjanya itu tidak perlu ditambahi s seperti ini. Jadi dia kembali ke bentuk semula yaitu verb 1. Pertanyaan yang ke-9. And blah 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 to school by bus. A. Go. B. Goes. Jawaban yang benar yaitu goes. Kata kuncinya yaitu Ana. Ana ini adalah orang ketiga tunggal. Nah, dalam simple present tense, jika dia itu orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambahi s atau is. Ana ini bisa diganti dengan she. Pertanyaan yang ke-10. He blah 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 English every day. A. Study. B. Studies. Jawaban yang benar yaitu studies. Dan kata kuncinya yaitu everyday. Kalau ada kata everyday berarti dia bentuknya simple present tense. Dan simple present tense karena ini adalah bentuk orang ketiga tunggal seperti yang Ana tadi ini, maka verbnya ditambahi dengan is atau s. Pertanyaan ke-11. He did not blah 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 what I said. A. Understand. B. Understood. Jawaban yang benar yaitu understand. Nah, yang ini menggunakan simple past tense. Di video tentang simple past tense juga dijelaskan bahwa jika ini bentuknya kalimat negatif dan kalimat pertanyaan, maka verb ini dia kembali ke semula, yaitu kembali ke verb 1. Kalau past tense kan aslinya dia kalau bentuk kalimat positifnya dia menggunakan verb 1. Tapi dalam kondisi kalimat negatif dan kalimat pertanyaan, dia kembali lagi ke verb 1. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir yaitu, did he blah 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 new car yesterday? A. Buy. B. Bought. Jawaban yang benar yaitu buy. Nah, ada kata kuncinya yaitu did. Kalau yang did ini menggunakan past tense. Kenapa tidak menggunakan verb kedua? Nah, seperti saya jelaskan tadi, jika dia berbentuk seperti yang nomor 11 ini berbentuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan, maka verbnya itu kembali ke semula atau kembali ke verb 1 lagi. Did he buy new car yesterday? Baik teman-teman, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel dosen kita terus, dan kita akan selalu mengupdate materi-materi bahasa Inggris terbaru lainnya. Terima kasih.